Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Nurholifah dari Prodi S1 Keperawatan 19C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan sputum. Sputum adalah dahak yang berasal dari paru-paru, bronkus, dan trakea yang dikeluarkan dengan cara batu efektif. Tujuan dari pengambilan sputum itu sendiri yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah di dalam sputum pasien terdapat kuman Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua yaitu untuk menegakkan diagnosa dan pemberian OAT. Sebelum melakukan tindakan, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mempersiapkan pasien dengan cara menjelaskan kepada pasien apa itu pengertian dari sputum atau dahak, supaya nanti yang dikeluarkan oleh pasien benar-benar dahak, bukan air liur atau saliva, darah, maupun campuran dari keduanya. Yang kedua yaitu persiapan lingkungan. Jika pasien berada di klinik kesehatan, maka anjurkan pasien untuk mengambil sputum di tempat pengambilan sputum yang telah disediakan. Dan jika pasien mengambil sputum di rumah, maka anjurkan pasien untuk mengambil di tempat terbuka dengan ventilasi yang cukup baik dan mendapat sinar matahari secara langsung. Yang ketiga yaitu persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain sarung tangan, air mineral, masker, 3 pot sputum, dan yang terakhir yaitu tisu. Yang terakhir yaitu persiapan perawat. Persiapan perawat di sini yaitu dengan cara mencuci tangan sesuai dengan prosedur. Dan jika perawat menggunakan perhiasan, maka sebaiknya dilepas terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah memakai sarung tangan. Setelah memakai sarung tangan, selanjutnya yaitu memakai masker. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya tidak memakai masker karena takut nanti suaranya tidak akan terdengar dengan jelas. Setelah memakai sarung tangan dan masker, selanjutnya menandai pot sputum dengan menggunakan spidol permanen dengan menuliskan angka di setiap potnya. Setelah selesai melakukan persiapan, selanjutnya perawat memperkenalkan diri atau melakukan prainteraksi kepada pasien. Yang kedua yaitu menjelaskan kepada pasien apa itu pengertian dari sputum dan tujuan dari diambilnya sputum. Setelah persiapan semua dilakukan, selanjutnya perawat melakukan fase prainteraksi. Seperti yang pertama yaitu memperkenalkan diri kepada perawat. Yang kedua yaitu menjelaskan apa itu pengertian sputum dan tujuan dari diambilnya sputum. Yang ketiga yaitu meminta persetujuan pasien dan menjelaskan bahwa nantinya pengambilan sputum akan dilakukan 3 kali. Yang dimaksud pengambilan 3 kali yaitu yang pertama pengambilan sputum sewaktu. Pengambilan sputum sewaktu dilakukan pada saat pasien pertama kali datang ke klinik kesehatan. Yang kedua yaitu pengambilan sputum pagi, dilakukan pada saat pasien bangun tidur. Yang ketiga yaitu pengambilan sputum sewaktu yang kedua,
dilakukan pada saat pasien kembali lagi ke klinik kesehatan dengan membawa pot sputum yang kedua untuk diserahkan ke laboratorium. Setelah itu, minta pasien untuk menarik nafas dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut sebanyak 3 kali. Pada tarikan yang ketiga, minta pasien untuk menahannya selama 3 detik. Setelah itu, minta pasien untuk membatukkan. Sebelum pasien mengeluarkan sputumnya, sebaiknya kita harus menyiapkan pot sputum terlebih dahulu untuk menampung sputum pasien tersebut. Setelah mendapatkan sampel sputum, periksa terlebih dahulu apakah sputum yang dikeluarkan pasien benar-benar sputum, bukannya air liur, darah, maupun campuran dari keduanya. Setelah itu, jika yang dikeluarkan pasien adalah air liur, minta pasien untuk melakukan sekali lagi. Dan jika yang dikeluarkan pasien adalah sudah benar sputum, maka segera tutup pot sputum dan membungkusnya dengan plastik. Dan jika dahak pasien susah dikeluarkan, maka anjurkan pasien untuk yang pertama yaitu olahraga ringan dan menarik nafas sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu apabila pasien ingin batuk, maka minta pasien untuk menahannya terlebih dahulu. Dan jika sudah agak lama, minta pasien untuk membatukkan. Yang ketiga yaitu anjurkan pasien untuk minum tablet GG atau gliseril glycolate dan minum air teh manis saat malam hari. Setelah pengambilan sputum dilakukan, jangan lupa untuk mengingatkan pasien kembali lagi besok pagi dengan membawa pot sputum yang kedua. Setelah semua sputum terkumpul, maka segera kirim sampel sputum ke laboratorium. Dan jangan lupa memberi label di setiap spot sputum. Lalu pastikan sputum untuk dikirim sebelum 24 jam. Dan selama pengiriman, sebaiknya sputum diletakkan di dalam cool box. Sekian penjelasan pengambilan sputum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.